Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Kembali kita mengkaji ke dalam diri kita, bukan keluar. Ngaji ke dalam diri, bukan keluar. Saat ini kita ingin menyelami diri kita terkait dengan 4 hal dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang pertama terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga terkait dengan aneka karunia anugerah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat terkait dengan hal ihwal, ujian hidup dan kehidupan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniai pada kita. Saya sebut karuniai karena hakikatnya untuk kebaikan diri kita. Yang pertama terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bercermin pada diri kita sendiri. Sudahkah perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kita laksanakan, kita tunaikan, kita jalankan? Jikalau sudah tepatkah? Kalaupun sudah tepat dan benar, sudah betul-betul tuluskah semata kita persembahkan karena Allah? Jangan sampai perintah-perintah Allah yang terkait dengan ibadah makhdah yang khusus maupun secara umum, ibadah khusus, sholat, puasa, zakat, haji, sudahkah kita laksanakan semata mengharap keridhoannya, ikhlas semata karena Allah, atau masih bercampur dengan keakuan kita, riya kita, ujub kita, sehingga tidak semata-mata kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya secara umum pun demikian. Apapun yang kita lakukan, sudahkah kita persembahkan semata kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah untuk mengharap keridhoannya? Kita telusuri lebih jauh. Jangan-jangan kita lakukan bukan karena Allah, tapi karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua terkait dengan larangan-larangan Allah. Boleh jadi pernah kita lakukan yang disengaja, hal ihwal yang dilarang oleh Allah, atau tanpa disadari, sehingga bergumul pada diri kita aneka larangan-larangan Allah yang kita terjal, kita renungkan, kita asyik menyelam, ya Allah. Boleh jadi tanpa disadari kita sering melakukan dosa maksiat mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa hati kita. Dalam artian penyakit-penyakit hati masih menempel dalam diri dan kalbu kita ini. Penyakit hasad, hasud,
iri, dengki, dendam, ujub, takabur, bahkan boleh jadi masih terselimuti dengan syirik khafi yang tersembunyi. Ini perlu kita selami, kita kaji ke dalam diri kita. Kemudian yang terkait dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai detik ini Allah masih karuniai nikmat hidup dan kehidupan, boleh jadi teramat sangat banyak luput untuk kita mensyukurinya. Bukankah jikalau kita menghitung anugerah nikmatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kau menghitung nikmat Allah, tak mampu kau menghitungnya. Boleh jadi kita sering abaikan, sehingga jauh dari mensyukuri hakikat syukur yang sesungguhnya. Justru yang ada adalah tanpa disadari, keluh kesah, gundah gulana, karena luput mensyukuri yang ada. Kita selami, kita evaluasi, kita renungkan, kita masuk ke dalam diri kita masing-masing. Ya Allah, astagfirullah, banyak karunia nikmat yang kau berikan. Masih asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan napas, masih merasakan adanya iman lekat dalam kalbu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan. Kita selami lebih jauh lagi, mengaji dalam artian ke dalam, jangan asik sibuk di luar, lupa akan diri kita sendiri terkait anugerah karunia nikmat Allah yang teramat sangat luar biasa, tak henti dan bertepi yang kita nikmati, yang luput kadang untuk disyukuri. Kemudian yang keempat, sudah tepatkah sikap kita dalam menerima aneka ujian hidup dan kehidupan, utamanya yang membuat hati kita tidak menerima, tidak nyaman, meronta-ronta, seolah tidak mau menerima akan ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jikalau kita menerima yang kita inginkan, biasa saat kita menerima dalam hidup ini yang tidak cocok dengan kita, yang kita tidak inginkan, sudahkah legowo? Sudahkah kita lapang menerimanya? Karena dibalik itu semua penuh dengan nuansa hikmah. 4 hal ini mengaji ke dalam diri, hingga perintah-perintah Allah ingin kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita evaluasi kembali diri kita. Sudahkah semata-mata lillahi ta'ala? Sudahkah semata-mata billah yang kita lakukan terasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah yang kita lakukan kita sadari ibadah yang kita persembahkan pun hakikatnya diberdayakan, kita bisa ruku, bisa sujud, bisa ibadah karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan-larangannya kita mohon ampun, banyak istighfar. Kita sibukkan diri kita untuk hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu, hitung dirimu sebelum kelak diadakan hisab, perhitungan atas dirimu, atas karunia nikmatnya. Hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa tekun dan terus selalu rajin untuk mensyukuri aneka karunia nikmatnya. Jangan sampai tergolong wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur.
Semoga terhias selalu syukur yang teramat sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kita menyelam lebih jauh agar semua ujian hidup dan kehidupan hakikatnya merupakan rahmat, agar kita mengambil pesan untuk kembali takarrub, mendekat kepada Allah, sikapi dengan terhias ridho, sabar, syukuri yang ada, seraya tawakal ala Allah, dan terus lakukan dengan mengharap rahmat, berkah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa Allah cerahkan hati kita untuk selalu istiqomah dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.